Kami dari kelompok internasional bagian Multinational Corporation. Sebelum kami akan menjelaskan materi kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Halo, saya Ahmad Mahathir. Nama saya Rani Olivia. Nama saya Rana Salsa Grasminata. Nama saya Nabila Karania Putri. Nama saya Sabita Kala Putri Lubis. Nama saya Andini Cairani. Nama saya Nadia Azhar Musafira. Sekian dari kami akan menjelaskan materinya. Jadi sebelum masuki materi utama kita, kau udah tahu belum sih apa itu MNC? Jadi MNC itu adalah Multinational Corporation. Ya ini adalah suatu perusahaan besar yang beroperasi dan mengelola fasilitas atau aset yang lebih dari satu negara. Mereka ini tidak hanya menjual produk di luar negeri, tetapi juga memiliki kantor, pabrik, atau operasi penelitian dan juga pengembangan di berbagai lokasi global. Jadi di multinational corporation itu ada 4 karakteristik. Yang pertama adalah operasi global, beroperasi di banyak negara dan tidak terbatas pada suatu geografis negara tersebut. Dan yang kedua, skala besar, biasanya memiliki ukuran dan kekayaan yang signifikan dengan pendapatan miliaran dolar per tahunnya. Struktur terpusat, meskipun beroperasi di banyak negara, pengambilan keputusan strategis biasanya terjadi di kantor pusat dan kembali lagi kepada pusat. Dan yang keempat adalah transfer teknologi, membawa teknologi, keahlian dan praktik manajemen baru ke negara tuan rumah yang akan berbisnis di sana. Adapun jenis-jenis dari multinational corporation. Yang pertama, MNC horizontal. MNC horizontal memproduksi produk atau jasa yang sama di berbagai negara, misalnya Coca-Cola. Yang kedua, MNC vertikal. Produksi di negara yang berbeda, di mana output satu negara menjadi input bagi negara lain. Misalnya Nike, dengan pabrik di Asia dan penjualan di Barat. Yang ketiga ada MNC diversifikasi, memproduksi berbagai jenis barang dan jasa dan tidak selalu terkait satu sama lain di berbagai negara. Lalu ada dampak positif multinational corporation bagi negara tuan rumah. Pertama, menciptakan lapangan kerja. Dua, transfer pengetahuan dan teknologi sehingga dapat meningkatkan kapasitas industri lokal. Ketiga, peningkatan PDB dengan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Keempat, peningkatan ekspor dengan membantu negara masuk ke pasar global. Dan terakhir, pembangunan infrastruktur yang mendukung. 5 dampak negatif MNC bagi negara tuan rumah. Yang pertama ada persaingan lokal, yaitu dapat menghancurkan industri lokal yang lebih kecil. Yang kedua ada eksploitasi sumber daya, potensi eksploitasi tenaga kerja atau sumber daya alam. Yang ketiga ada pengaruh politik. Kekuatan ekonomi dapat diartikan menjadi pengaruh politik yang tidak sehat. Yang keempat ada pelarian modal. Keuntungan seringkali kembali ke negara asal. Yang kelima ada dampak lingkungan, yaitu resiko polusi dan dampak kerusakan alam. Adapun contoh kasus MNC sebagai subjek hukum internasional, yaitu pada kasus Texaco dan Libya pada tahun 1977. Pada saat itu, pemerintah Libya melakukan nasionalisasi aset minyak Texaco dan Kalasiatik, sehingga sengketanya dibawa ke International Court of Arbitration. Arbitrasinya memutuskan bahwa kontrak antara multinasional dan negara adalah perjanjian yang tunduk pada hukum internasional, sehingga hal inilah yang menunjukkan bahwa MNC bisa menjadi pihak dalam sengketa di hukum internasional. Mengapa multinational corporation dianggap sebagian bagian penting dalam hukum internasional? Multinational corporation dianggap sebagai bagian penting dalam hukum internasional karena memiliki kemampuan hukum untuk membuat perjanjian lintas negara, mengajukan gugatan, dan melakukan negosiasi. Mereka memiliki status hukum yang memberi hak serta keistimewaan tertentu dan kerap dimintai pertanggungjawaban layaknya negara. Meskipun pengakuan resminya sebagai subjek hukum internasional belum sepenuhnya pasti. Selain itu, kekuatan ekonomi dan jaringan global MNC membuat mereka sangat berpengaruh dalam pembentukan aturan dan kebijakan internasional. Tahukah kalian bagaimana pemosisian multinational corporation atau MNC? MNC masih diperdebatkan sebagai subjek hukum internasional karena meskipun memiliki peran yang sangat besar dalam hubungan global, mereka belum sepenuhnya diakui memiliki international legal personality. Pengakuan ini penting agar MNC bisa diberi hak sekaligus kewajiban termasuk pertanggungjawaban atas kerugian dari aktivitasnya. Walaupun ada dasar hukum dan kriteria tertentu yang memungkinkan, batas tegas tentang tanggung jawab MNC dalam hukum internasional belum ditetapkan.
Namun, dorongan agar MNC diposisikan sebagai subjek hukum internasional terus berkembang. Adapun 3 kriteria menurut Ian Brownlee. Yang pertama, kapasitas membuat perjanjian internasional. Yang kedua, kapasitas menuntut dan dituntut secara internasional. Yang ketiga, adanya hak istimewa dan imunitas. Lalu ada peran multinational corporation dalam hukum internasional. Pertama, menjadi penggerak utama ekonomi global dengan memindahkan modal, teknologi, dan tenaga kerja lintas negara sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, transfer teknologi dan pengetahuan, yang dimana dapat membawa inovasi, standar produksi, dan manajemen modern ke negara tuan rumah. Yang ketiga, menjadi pengaruh politik, yaitu dapat melobi kebijakan perdagangan, pajak, dan lingkungan, serta mempengaruhi diplomasi antar negara. Yang keempat, diplomasi korporasi dan CSR, di mana melakukan program sosial dan pembangunan berkelanjutan yang memperkuat hubungan internasional. Dan yang terakhir, pendorong globalisasi, di mana memperluas rantai pasok, menyatukan pasar, dan mempercepat integrasi ekonomi dunia. Namun, hal itu juga dapat menimbulkan kritik seperti ketimpangan dan juga kerusakan lingkungan. Sampailah di bagian terakhir, yaitu kesimpulan. MNC adalah subjek penting dalam hukum internasional karena pengaruh ekonomi dan sosial mereka yang luas. Mereka harus menavigasi kerangka hukum kompleks di berbagai negara, mematuhi standar internasional dan lingkungan. Meskipun bukan subjek hukum internasional dalam arti yang sama seperti negara dan organisasi internasional, peran dan tanggung jawab mereka diakui secara luas dan terus berkembang dalam konteks globalisasi. Mungkin itu saja sekian dari kelompok kami. Kalau ada salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konteks globalisasi. Salah aku tadi, harusnya luas bukan laut.